Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di depan kita ada kulkas sub 2 pintu ya. Ini kulkas sub 2 pintu. Di sini kulkasnya atas bawah tidak dingin. Dan mari kita akan cek ya. Kalian pasti bingung mana dulu yang harus kita cek ya. Yang pertama kita cek itu di bagian kipas ya. Pastikan kipas berputar atau ada hembusan angin ya. Karena di sini hembusan angin nggak ada, sudah pasti di bagian kipas yang rusak, teman-teman ya. Dan kemudian di bagian bodi kulkas di sini tidak panas ya. Nah, ini biasanya kalau kulkas normal itu panas, teman-teman. Tapi kalau nggak normal, kalian bisa cek di bagian mesin kompresor ya. Bisa juga mesin kompresor mati atau bisa juga freon habis. Mari kita akan cek. Nah, di sini setelah kita cek di sini mesin kompresor nyala ya. Artinya harusnya ketika mesin kompresor nyala, harusnya di bagian bodi kulkas ketika freon itu masih ada itu terasa panas ya. Tapi di sini untuk mesin kompresor nyala tapi di bodi kulkas nggak panas, itu artinya freon habis, teman-teman ya. Dan di sini kita akan coba buka, kita akan coba cek menggunakan ampere. Karena untuk melihat freon itu masih ada ataupun juga tidak, itu bisa juga kita lihat menggunakan tang ampere, teman-teman ya. Nah, di sini mesin kompresor nyala ya, semuanya nyala. Kita akan coba cek di bagian ampernya. Ini kalian kalau misalkan nggak berani, itu kalian bisa matikan dulu, kalian bisa catokkan ya untuk ampernya ke bagian relay ataupun ke bagian off-roadnya. Nah, di sini saya akan coba cek ampernya terlebih dahulu. Jadi ada beberapa cara ya untuk ngecek freon itu masih ada atau tidak, habis atau tidak ya. Itu bisa kita lihat menggunakan tang ampere, atau bisa juga melihat atau meraba di bagian bodi kulkas panas atau tidak. Kalau misalkan panas berarti itu ada, kalau misalkan nggak panas dengan kondisi mesin kompresor jalan, otomatis freon habis. Nah, di sini kita ukur di 0,6 ya. Harusnya di sini sekitar 0,9 sampai 1 ampere. Ya. Nah, di sini udah pasti di bagian kipas yang tadi itu harus kita ganti, kemudian freon juga habis. Nah, kita bisa lihat juga nih, teman-teman ya. Jadi bagian evaporator kalian bisa buka di bagian evaporatornya, di bagian freshernya. Kita lepas dulu untuk di bagian baut ya. Nah, setelah kita buka di bagian cover, ini kita lepas, teman-teman ya. Nah, kita congkel aja, atau kalau misalkan kulkas sub itu kalian bisa tarik ke bawah, kemudian kalian bisa tarik sambil ke belakang, teman-teman ya. Oke, di sini kita pelan-pelan aja ya, teman-teman ya. Nah, ini ada retaan, teman-teman ya, ada retak kemungkinan besar ini udah pernah diservis juga ya. Oke, kita tarik sambil ke belakang. Ini memang agak keras ya, tapi memang seperti itu, teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah. Oke, di sini saya tarik dulu. Oke, nah di sini sudah saya tarik ya. Jadi ini dalam posisi nyala, teman-teman ya, untuk kulkasnya, tapi di bagian kipas di sini nggak berputar. Nah, ini kalau saya pegang itu berdengung, teman-teman ya. Artinya di sini bisa juga macet ataupun di bagian spool udah mungkin ya udah rusak. Nah, kalian bisa ganti untuk dinamo kipasnya, teman-teman ya. Kemudian tadi kita cek itu freonnya juga habis, kalian bisa isi, teman-teman ya. Dan sebelum pengisian kalian cek kebocorannya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah kita buka di bagian evaporator. Nah, di sini saya lihat itu sudah pernah diganti sensor defrost ya. Tapi seharusnya untuk sensor defrost di sini harusnya menggunakan kapsul ya. Tapi kalau menggunakan sensor defrost seperti ini sepertinya udah diganti timer ya, teman-teman ya. Karena untuk kulkas sub itu yang model seperti ini atau yang model bunga itu biasanya menggunakan PCB ya.
Oke, di sini nggak ada embun bunga es. Coba kita akan cek terlebih dahulu ya, apakah benar di sini kulkas ini udah dirubah timer atau belum. Nah, di bagian sini tuh di bagian PCB-nya teman-teman ya. Di sini kita akan coba buka untuk memastikan apakah menggunakan timer atau tidak. Nah, kalian bisa buka. Oke. Di sini kalian nanti akan tahu ya teman-teman ya. Nah ya teman-teman ya, jadi di sini untuk PCB-nya udah nggak dipakai, ya dipakai hanya untuk lampu saja teman-teman ya. Dan di sini untuk timernya ya, ini timer kotak kecil, jadi udah diganti dengan sistem timer ya. Jadi udah nggak menggunakan lagi PCB kulkasnya teman-teman ya. Tapi nggak masalah kalau misalkan nanti normal teman-teman ya. Oke, sekarang selanjutnya kita cek ya. Kita cek apakah ada kebocoran atau tidak di bagian evaporator teman-teman ya. Jadi ini kita akan potong nih, karena begini teman-teman ya. Untuk kasus kulkas ini udah lama rusak, udah hampir 1 tahun. Tapi di sini dibiarin ya. Kadang-kadang kalau misalkan kulkas udah rusak kemudian dibiarin, itu menyebabkan keropos di bagian evaporator. Nah, kenapa keropos? Ya bisa disebabkan karena oli ya yang mengendap di bagian evaporator. Oke, sekarang kita akan coba potong dulu di bagian evaporator ya. Nanti kita akan flash dan kita akan cek ya menggunakan air sabun boleh. Oke, di sini sudah kepotong ya untuk pipanya. Nah, ini sudah kita potong. Oke, di sini kita cek juga ya nanti ya. Jadi ini saya tidak menggunakan kabel dari kulkas bawaan ya, tapi di sini saya menggunakan kabel lain karena yang saya butuhkan itu untuk menjalankan kompresor saja. Yang lainnya tidak, teman-teman ya. Oke, di sini saya siapkan untuk jepitan. Jadi kalian bisa samakan dengan di video ya, teman-teman ya. Nah, ini kita pasang bolak-balik nggak masalah, teman-teman ya, untuk overload dan relaynya. Oke, sekarang sudah terpasang dan kita coba nyalakan ya. Oke. Nah, di sini sudah nyala, teman-teman ya. Kita coba buka tutup. Apakah ada oli yang keluar atau tidak? Nah, kita akan cek ya, teman-teman ya. Kita akan cek, kita akan cek dengan menekan pipa yang menuju ke evaporator ya. Nah, kita tekan aja seperti ini. Kemudian kalian bisa cek ya di bagian evaporator apakah ada suara desis atau kebocoran, teman-teman ya. Nah, ini harus 2 orang, teman-teman ya. Jadi harus 2 orang, yang satu megangin untuk menutup di bagian pipa yang menuju ke evaporator, yang satunya itu bisa cek di bagian evaporatornya menggunakan sabun, teman-teman ya. Sekaligus kita bisa cek untuk kompresinya bagus atau tidak ya. Karena di sini suara dari mesin kompresor ya cukup lumayan kasar, teman-teman ya. Nanti kita akan coba tambahkan oli, teman-teman. Oke. Nah, di sini nggak ada yang bocor ya katanya, teman-teman ya. Tapi nanti saya kasih tahu, teman-teman ya. Biasanya kalau yang bocor itu di bagian akumulator ataupun di bagian sirip-siripnya, teman-teman ya. Oke, di sini saya tekan ya. Nah, yang satu lagi teman saya itu ngecek di bagian evaporator, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba cek di bagian evaporatornya, teman-teman ya. Nah, cara ngecek di bagian evaporator kalian bisa simak. Oke, di sini biasanya kalau misalkan ada kebocoran tuh di bagian akumulator. Jadi di bagian tabung yang kecil ini, teman-teman. Itu biasanya rawan ya. Kemudian di bagian
sambungan-sambungan biasanya itu mengalami kropos ketika sudah tidak terpakai untuk kulkasnya teman-teman ya. Oke, di sini nggak ada suara desis, tapi kita akan coba menggunakan air sabun teman-teman ya. Jadi air sabun ini ya cukup lumayan efektif teman-teman ya. Dan juga ketika kita cek di bagian evaporator menggunakan air sabun tetap nggak ketemu, nanti pasti jika ada kebocoran di bagian evaporator itu pasti ketika pemakuman itu nggak bisa makum teman-teman ya. Nah, ciri-cirinya sih seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan air sabun ya. Ini saya akan coba siram menggunakan air sabun. Apakah ada gelembung-gelembung di bagian siripnya, kemudian di bagian pipa-pipanya apakah ada gelembung ya. Kalau misalkan ada gelembung, udah pasti di sini ada korosi teman-teman ya. Dan itu biasanya harus kita ganti teman-teman kalau misalkan ada korosi. Tapi kalau nggak ada sih nggak masalah teman-teman ya. Oke, kita akan coba siram terlebih dahulu ya untuk di bagian evaporator. Di sini saya menggunakan sabun, kalian bisa menggunakan sunlight ataupun sabun yang berbusa. Nah, kita oleskan seperti ini aja. Itu kalau misalkan ada kebocoran ya pasti dia ada gelembung-gelembung. Ya, jadi ngeluarin gelembung ya. Tapi di sini nggak ada suara sama sekali ya teman-teman ya. Nggak ada suara dan juga nggak ada gelembung-gelembung ya. Nah, seperti ini. Aman, ini nggak ada teman-teman ya. Jadi nggak ada, berarti di sini di bagian evaporator itu aman teman-teman ya. Jadi yang perlu kita perbaiki itu di bagian pengecekan di bagian kondensor ya. Nanti kondensornya bocor atau enggak. Kalau misalkan kondensor bocor ya kita harus ganti kondensor bocor, kondensor yang baru teman-teman ya. Kemudian di sini kipas ya, kipas itu mati. Nanti kita akan ganti kipasnya. Itu ya teman-teman ya, nanti untuk baru cara memperbaiki kita isi kulkas ulang dua freonnya pintu yang teman-teman. tidak Pasti dingin di sini kulkas bisa dingin tapi nggak bisa beku. Jadi mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.